Halo Bang. Iya, terima kasih untuk kesediaannya Abang Kakak Hmm. menjadi pemimpin small group di acara KPRS ya, Kebaktian Penyegaran Rohani Siswa. Atau sih biasa kita istilahkan KKR Penginjilan begitu ya. Dan malam ini kita akan sama-sama belajar untuk bagaimana diri kita bisa jadi pemimpin kepada adik-adik yang akan hadir di acara KPRS ini. Baik, mari kita memulainya dalam doa. Kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus boleh menolong kita dalam pertemuan malam hari ini. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh melayani Tuhan, secara khusus di dalam ibadah KKR Siswa yang akan kami laksanakan pada tanggal 25 Agustus nanti ya Tuhan. Kami bersyukur boleh mendapat kesempatan untuk menjadi pemimpin semua grup, di mana dalam small group dalam acara KPRS ini kami rindu agar kami boleh menolong adik-adik siswa untuk semakin memahami berita Injil yang mereka dengar dan menolong mereka untuk bisa memfollow up apa yang mereka dengar lewat sharing kami di kelompok yang akan kami pimpin, dan kiranya Tuhan boleh tolong kami jika ada hal-hal yang perlu menjadi bagian yang boleh kami berikan kepada adik-adik dalam pertumbuhan iman mereka di small group yang akan kami kerjakan ya Tuhan. Malam ini kami akan berbicara tentang apa saja yang perlu kami mengerti dan persiapkan agar materi maupun hal yang mau kami berikan dalam small group nanti boleh menjadi berkat bagi adik-adik siswa yang kami layani. Berkati ya Tuhan untuk device yang kami gunakan, kondisi internet, cuaca, dan segala sesuatu yang ada di sekitar kami, kiranya dapat menolong kami untuk menikmati pertemuan Zoom meeting ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu kami ke depan dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Amin. Boleh silakan Ade, share screen ya. Oke, jadi ini adalah materi pembinaan dan panduan sesi di acara KPRS nanti ya, rekan-rekan terkasih. Jadi KPRS ini, oh ya sebelum saya jelasin gitu ya, kalau ada suara saya yang tiba-tiba hilang boleh bersuara ya rekan-rekan, kasih tahu kalau ada yang ketinggalan gitu ya. Oke, tema KPRS tahun ini itu mengambil dari istilah Carpe Diem. Mungkin bagi sebagian kita mungkin ada yang tahu ya atau pernah mendengar istilah Carpe Diem ya. Nanti bisa di Google aja ya. Carpe Diem itu apa? Tapi intinya Carpe Diem itu adalah mari memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jadi berdasarkan ayat firman Tuhan ini dalam Efesus 2 ayat 10 gitu. Nah, dalam format kelompok yang nanti akan dibawakan oleh abang kakak sekalian ya. Satu pemimpin kelompok itu akan memimpin sekitar 5 sampai 6 siswa. Dan ini fokusnya ke kelas 10 ya. Untuk boleh diketahui, KPRS ini menjadi acara tahunan pelayanan siswa perkantas. Kalau tahun-tahun sebelumnya, KPRS ini diadakan keliling sekolah gitu ya. Jadi KPRS-nya keliling sekolah, jadi sekolah itu yang menyediakan tempat, jadi kita hadir ke sana. Nah, dari evaluasi tahun-tahun sebelumnya, akhirnya pengurus memutuskan untuk mengadakan KPRS ini satu kali aja dengan fokus menjangkau siswa-siswi kelas 10 atau siswa baru di SMA-SMA negeri begitu. Nah, durasi KPR small group itu sekitar 90 menit ya. Dan ini dilakukan setelah makan siang. Jadi acara kita itu mulai dari jam 9 pagi, itu dimulai dengan fellowship, terus nanti ada icebreaker-nya gitu ya. Lalu masuk dalam ibadah, khotbah, lalu sekitar jam 12 itu makan siang,
lalu nanti jam 1 lanjut di small group begitu. Sebelum jam 1 nanti panitia akan mengkoordinir untuk pembagian kelompok begitu. Jadi tepat jam 1 kita akan mulai small group ya dalam waktu 90 menit. Nah, malam ini kita akan membahas apa saja. Ada 2 bagian yang mau saya bagikan ya. Bagian pertama yaitu materi pembinaan pemimpin kelompok. Lalu nanti bagian kedua bagaimana kita nanti akan memandu 90 menit dalam pertemuan small group itu. Oke, ke bawah lagi deh. Iya. Nah, yang pertama, memahami peran Anda sebagai pemimpin kelompok. Nah, abang kakak terkasih, peran kita di hari KPRS ini bukan untuk berkhotbah ulang, gitu ya. Jadi kita hadir untuk memimpin small group, bukan untuk mengkhotbah ulang lagi kepada adik-adik siswa, bukan untuk menggurui, atau memastikan siswa itu setuju dengan sudut pandang tertentu. Nah, peran kita sebagai pemimpin small group adalah menjadi fasilitator dan pendamping, orang yang menciptakan ruang aman agar siswa bisa jujur memproses firman Tuhan yang baru saja mereka dengar lewat ibadah KPRS gitu. Nah, jadi peran kita adalah pendengar utama, bukan pembicara utama. Nah, idealnya siswa berbicara 70% dan 30%-nya kita ya dari waktu sharing yang ada begitu. Jadi memang kita menjadi fasilitator yang mendorong, menolong adik-adik siswa itu boleh bersuara, berbicara, berbagi apa yang mereka nikmati dari pemberitaan firman Tuhan. Lalu kita adalah penjaga arah, bukan pengontrol jawaban. Tugas kita memastikan diskusi tetap mengarah pada firman Tuhan, bukan memastikan semua orang menjawab benar. Bisa dikatakan ya mungkin ada adik siswa yang belum terlalu paham gitu ya. Jadi kadang-kala ada pemimpin-pemimpin small group itu yang berusaha untuk meluruskan jawaban gitu ya, memaksa lah istilahnya untuk semua jawaban itu benar sesuai pandangan kita. Nah, tapi kita nggak begitu. Kita bukan pengontrol jawaban, tapi penjaga arah dalam sharing gitu ya. Lalu kita adalah teladan kejujuran, di mana nanti ya kelompok akan seterbuka mungkin gitu ya. Jadi pemimpin juga harus berbagi terbuka juga kepada adik-adik yang dilayani. Jika kita hanya bertanya tanpa pernah membuka diri sedikit pun, siswa juga akan menutup diri juga. Misalnya kalau kita nanti ada singgung soal keberdosaan gitu ya. Nah, kita juga harus memberi diri juga terbuka untuk boleh menolong mereka bahwa kita pun jadi kakak abang rohani pun juga punya kelemahan gitu. Tetapi kita mau belajar untuk bertobat. Nah, itu bisa menjadi motivasi atau teladan bagi adik-adik itu untuk wah, abang ini juga begitu. Tapi abang ini berusaha berjuang. Oh, kakak ini juga pernah begitu. Nah, itu jadi sesuatu yang bisa menolong mereka untuk terbuka. Lalu kita adalah pendoa syafaat. Ya, abang kakak, kita juga adalah pendoa bagi mereka. Nah, sesi small group nanti idealnya diakhiri dengan doa yang benar-benar menyebut pergumulan yang tadi dibagikan. Nah, siapa tahu ada yang membagikan, Kak, Bang, aku bergumul di sini, di situ gitu ya. Nah, rasa syukurnya adik-adik ini gitu ya, kalau hal yang detail yang mereka ceritakan itu kita sebut dan kita doakan, itu memberi pengaruh bagi mereka dalam respon gitu ya. Jadi tidak sekedar doa umum yang generik kayak gitu, rekan-rekan. Oke, boleh ke bawah lagi. Yang kedua, memahami siswa yang kita akan dampingi. Nah, just information ya, kakak abang terkasih, peserta yang hadir ini kan siswa baru kelas 10. Mungkin dari tahun kelahiran, aku coba lihat gitu, tahun kelahiran mereka ini sekitar tahun 2010 sampai 2011 lah tahun kelahirannya. Kalau aku ngelihat gitu ya, 2010 ini aku lulus SMA gitu. Jadi aku lulus SMA, mereka ini lahir gitu. Jadi
Bisa dikatakan umurnya cukup jauh dari aku gitu ya. Nah, aku nggak tahu bagaimana Bang Kakak gitu ya, sejauh mana umur mereka ini. Tapi bisa dikatakan ya, kita tetap kita anggap sebagai adik-adik kita. Kalau dengan mereka sih mungkin jarak umurku sekitar, bukan cukup jauh-jauh banget ya. Kalau aku mungkin kalau kelahiran 2010 mereka mungkin jarak dengan umurku 18 tahun gitu ya. Ya, walaupun jarak 18 tahun aku tetap merasa diriku 17 tahun sih umurnya gitu ya. Jadi tetap menganggap mereka adik-adikku yang umurnya di bawah setahun ya. Nah itu ya, jadi berarti kan kalau mereka lahir tahun 2010, 2011 ya, berarti mereka yang secara media gitu ya, mereka sangat ataupun sudah terpapar dengan media sosial gitu ya. Karena kurasa 2010, 2011 itu sudah mulai ya, namanya media sosial itu aktif kayak gitu ya. Nah, itulah generasi yang akan kita layani. Nah, ini bukan detail kecil, tahap perkembangan ini punya karakteristik yang perlu Anda pahami supaya pendampingan kita tepat sasaran. Nah, yang aku coba cari gitu ya, generasi 2010-2011 ini, apa sih yang terjadi dalam fenomena mereka gitu. Yang pertama, generasi ini generasi yang sedang mencari identitas. Pertanyaannya, siapa saya sebenarnya? Sangat relevan dan personal bagi mereka. Ini pas sekali dengan tema poima, ya nanti aku akan bukain tentang arti kita ciptaan Allah. Jadi kan Efesus 2 ayat 10 itu karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, buatan Allah itu dalam bahasa Yunani memakai kata poima yang artinya secara harfiah karya seni Allah gitu. Jadi kita ini diciptakan itu sebagai karya seni yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Kalau manusia menciptakan karya seni yang bagus gitu ya, yang dipaparkan, yang dipamerkan di museum, nah dan sangat dihargai gitu ya. Nah, apalagi kita ini adalah karya seni Allah gitu. Jadi pertanyaan mencari identitas itu sangat relevan dengan mereka. Yang kedua, generasi ini sangat peka terhadap penilaian sosial. Banyak yang enggan bicara duluan karena takut dinilai teman sekelompok. Nah ini perlu kita perhatikan. Kalau adik-adiknya nggak banyak ngomong, diam-diam, atau cuman ngangguk-ngangguk, senyum-senyum, nggak jelas gitu ya. Kita nggak boleh langsung ngejas mereka kalau mereka itu nggak suka. Kita perlu memahami generasi mereka ini generasi yang sangat peka dengan terhadap penilaian atau validasi gitu ya. Jadi kalau mereka nggak ngomong dulu ya karena mungkin mereka takut nanti sok ini sok kali gitu ya. Terutama karena ini kelompok siswa baru, mungkin kan nanti ada gabungan dari sekolah-sekolah lain, mungkin nggak kenal gitu ya. Nanti mungkin kita usahakan boleh memperkenalkan diri, saling mengenalkan diri gitu kalau mereka beda-beda sekolah satu kelompok. Yang ketiga, generasi ini sudah terbiasa dengan layar dan pesan singkat. Kurang terbiasa dengan keheningan atau refleksi mendalam terhadap muka. Ya, jangan buru-buru mengisi jeda diam, tapi mari kita beri ruang berpikir. Nah, rekan-rekan terkasih, kakak terkasih, rentan perhatian aktif untuk diskusi serius biasanya 10-15 menit sebelum butuh jeda ataupun pergantian aktivitas. Karena itu, sesi ini sengaja dirancang berganti-ganti antara tanya jawab, menulis, dan saling berpasangan. Nanti dalam ini ya, small groupnya. Oke, lanjut nomor 3. Bagaimana kita memandu sharing? Ya, ada beberapa prinsip, ada 5 prinsip dalam memandu sharing gitu ya. Yang pertama A, mari gunakan pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan yes or no, gitu ya. Jadi mari kita hindari, misalnya gitu ya dengan ngomong, kamu setuju nggak kalau kita ini buatan Allah? Nah, pasti kan jawabannya ya atau bingung gitu ya. Nah, diskusi berhenti. Nah, tapi mari kita usahakan dengan membuat pertanyaan terbuka. Contohnya begini. Nah, bagian mana dari firman Tuhan tadi yang paling nempel buat kamu dan kenapa? Nah, itu kan nggak ada jawaban yes or no kan gitu. Jadi
mereka akan berpikir dan akan berusaha ngomong begitu. Ya. Lalu yang kedua, prinsipnya untuk memandu sharing, beri jeda hening sebelum menjawab sendiri. Nah, setelah abang kakak bertanya, tahan diri minimal 5-10 detik dalam diam. Ya mungkin bagi kita itu sangat lama, tapi bagi siswa itu waktu yang mereka butuhkan untuk memberanikan diri berbicara. Jadi kita jangan langsung menjawab pertanyaan kita sendiri hanya karena hening atau karena kita terasa canggung gitu. Lalu prinsip yang ketiga, mari kita validasi apa yang mereka utarakan. Kita memberi apa ya persetujuan gitu ya dengan apa yang mereka katakan gitu. Kita validasi dulu, baru kita arahkan. Nah, ketika ada jawaban yang kurang tepat secara teologis, mungkin secara pemahaman kita gitu ya jangan langsung mengkoreksi mereka gitu ya di depan teman-teman yang lain gitu ya. Tapi mari kita apresiasi dulu kejujurannya. Misalnya dengan berkata, makasih ya udah jujur cerita itu. Oh ya, kamu memahami begitu ya. Oh ya, oke gitu ya. Baru setelah itu perlahan-lahan arahkan kembali kepada firman ataupun kepada topik yang sedang kita bicarakan gitu ya. Misalnya dengan mengatakan, nah kalau kita lihat lagi dari ayat tadi, lodek, bla 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 begitu. Jadi ya kadang-kala kita pengen kan langsung ingin meluruskan apa yang mereka sharing. Nah, tapi usahakan kita memvalidasi dulu, baru kita mengarahkan mereka. Nah, prinsip yang keempat ini biasanya kita utarakan gitu ya dalam kelompok kecil gitu ya, terbuka di dalam, tertutup di luar. Jadi kita perlu mengatakan menjaga kerahasiaan kelompok sharing. Jadi mungkin di awal sesi ya sampaikan dengan jelas bahwa apa yang dibagikan di kelompok ini tetap di kelompok ini. Ini menjadi prasyarat mutlak supaya siswa ini berani jujur. Dari situ mereka mungkin merasa gitu, wah di sini tempat yang aman nih, tidak akan ada yang membocorkan ceritaku begitu atau sharingku begitu. Lalu prinsip yang kelima, tidak semua orang harus bicara di depan semua orang. Ya, kita perlu memahami bahwa 6 atau 5 siswa atau mungkin 7 siswa yang ada dalam kelompok kita mungkin tidak nyaman semua untuk berbicara. Ya, jadi bisa gunakan kombinasi sharing ke seluruh kelompok atau sharing berpasangan gitu ya. Atau mungkin karena mereka takut atau sulit ngomong banyak, coba diajak untuk menulis gitu ya. Jadi tidak semua siswa nyaman bicara di depan 6 orang lain gitu. Nah, jadi kita akan melihat sesi small group ini dirancang untuk memberi ruang untuk ketiganya gitu ya. Jadi metode untuk sharing itu tidak hanya berbicara, tapi bisa berdua-berdua. Ayo kita berdua-berdua saling cerita atau bertiga itu nanti atau kalau enggak coba dituliskan kayak gitu. Yaitu ya rekan-rekan terkasih prinsipnya. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh diajukan ya, boleh didiskusikan. Nanti kita akan coba diskusi sama-sama. Lalu yang keempat, nah ini mungkin bagi kita yang baru pertama kali memimpin gitu ya, mungkin ada situasi-situasi yang tidak kita terkira gitu rupanya terjadi begitu ya. Jadi ini yang aku coba tangkap gitu ya, situasi-situasi yang mungkin muncul. Nah, situasi pertama yang mungkin muncul, siswa itu diam total, nggak mau ngomong apa-apa. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana nih kalau kita menemukan siswa yang begini gitu? Ya, apakah kita, ya udahlah kita lantain lah diam gitu, nggak mungkin ya. Nah, ini salah satu yang bisa kita lakukan, yang bisa aku usulkan ya. Kalau ada yang mau menambahkan nanti bisa ditambahkan. Jika siswa itu diam total dan tidak mau ngomong, yang pertama jangan dipaksa atau dipermalukan. Boleh dialihkan ke aktivitas menulis dulu atau ajak sharing berpasangan, lebih ringan ya sebelum berbicara sekelompok besar kayak gitu ya. Kemungkinan yang terjadi di situasi yang mungkin muncul yang kedua, mungkin ada satu siswa yang ngomong terus.
kayaknya dia menjadi pusat perhatian di kelompok itu. Ya. Nah, bagaimana kita sebagai pemimpin? Yang bisa kita lakukan adalah apresiasi kontribusinya, gitu ya. Lalu arahkan, makasih ya bro, makasih ya sis, sekarang kita dengar dulu ya dari si A gitu ya. Kita dengar dulu ya si B gimana menurutnya gitu. Sambil menatap siswa lain gitu. Jadi siswa yang mendominasi itu tidak kita permalukan, tapi kita coba arahkan mereka bahwa orang lain juga perlu didengar, bukan dia saja gitu ya. Nah, lanjutnya mungkin ada siswa yang menangis nih, emosional saat sharing gitu ya. Mungkin dia cerita masalah keluarganya, atau dia mungkin baru putus, atau dia baru mengalami pergumulan gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kalau aku sih ya, aku coba gitu, jangan buru-buru menyuruhnya berhenti menangis atau mengalihkan topik, artinya mengabaikan tangisannya. Ya kita mungkin bisa beri waktu, lalu bisa katakan, nggak apa-apa dek, ambil waktu ya yang kamu butuhkan gitu. Dan biarkan kelompok dia mendukung bukan panik gitu ya. Dan bukan mengabaikan juga. Nah, situasi yang muncul berikutnya mungkin gitu ya. Ada cerita tentang kekerasan, ada penyalahgunaan atau keinginan menyakiti diri. Ya, biasanya ada adik-adik tuh yang menyelesaikan masalah mungkin dengan menyiksa diri gitu ya, atau melakukan kekerasan kepada dirinya gitu ya. Eh, Kalau aku sih merekomendasikan untuk kita ya, kalau kita menemukan kasus ini di pertemuan small group kita, coba abang kakak jangan janji rahasia mutlak untuk hal ini gitu ya. Maksudnya ini kan kasus tertentu ya. Oke, kita bilang oke ini rahasia ya, maksudnya obrolan kita di grup ini, di kelompok ini tidak akan diceritakan. Tapi dalam diri kita gitu ya, karena ini butuh pertolongan ya, kita nggak mungkin merahasiakan mutlak gitu ya. Nanti kita kan perlu dilayani kan gitu. Kita mungkin akan bisa coba menghubungi orang yang kompeten, misalnya konselor kayak gitu ya, atau hamba Tuhan yang lain yang bisa menolong gitu. Jadi cara kita yang bisa kita lakukan adalah dengarkan dengan tenang, jangan panik di depan siswa itu, lalu segera laporkan atau sampaikan ke saya juga bisa, atau ke panitia gitu ya yang dewasa sesudah sesi untuk tidak lanjut tepat. Kita juga perlu menolong adik-adik ini setelah KPRS gitu ya. Karena kita menyadari ya, kadang kita juga punya keterbatasan gitu ya. Jadi kita perlu pertolongan dari pihak luar kayak gitu. Nah, lalu kalau ada lagi yang bertanya soal teologis gitu ya. Kenapa Allah kita tiga, misalnya pertanyaan gitu. Kenapa Allah kita jadi manusia? Kenapa manusia jadi Tuhan ya gitu ya. Untuk muncul pertanyaan-pertanyaan teologis yang mungkin kita tidak jauh jawabannya. Nah, kita perlu jujur kepada mereka kalau memang kita tidak paham dan tidak tahu menjawabnya dengan mengatakan, wah ya, iya dek, pertanyaanmu bagus juga ya. Kamu bertanya tentang Allah Tritunggal, kamu berbicara tentang ini, tanya ini gitu ya. Nah, dek, abang secara pribadi belum yakin untuk menjawabnya. Tapi nanti abang coba tanya ya sama pengkhotbah atau sama abang kakak perkantas gitu. Nanti kita tanya ya, nanti boleh nggak minta nomormu? Nanti kami akan coba jawab pertanyaanmu gitu. Nah, jadi kita lebih baik jujur daripada mengarang jawaban, padahal sebenarnya salah gitu ya. Lalu hal yang mungkin terjadi ya, mungkin yang terakhir adanya diskusi yang melebar jauh dari topik yang sedang dibicarakan. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan lembut, arahkan kembali. Itu menarik, nanti bisa katakan ya, wah menarik nih pertanyaanmu, oh ceritamu. Nanti kita lanjut ya ngobrol ngobrol soal itu habis yang ini gitu. Jadi kita bisa tidak menghakimi mereka, tapi menolong mereka untuk tidak dipermalukan di depan umum. Itu ya hal-hal yang mungkin terjadi. Jadi kalau nanti ada abang kakak mungkin kepikiran kayaknya nanti ada juga yang kayak gini-gini gitu. Nanti kita coba diskusi ya setelah ini.
Nah, setelah kita ini ya melihat gitu apa yang akan terjadi di small group gitu ya. Nah, bagaimana diri kita sebagai pemimpin small group? Nah, Abang Kakak terkasih, inilah persiapan pribadi kita sebelum hari H nanti. Yang pertama, baca ulang naskah khotbah. Aku lupa ya. Bukan naskah khotbah ya, tapi arahan tema dari Carpe Diem ini. Jadi ada 4 poin. Ya, nanti tuh di bawah ini ya, nanti filenya juga saya akan bagikan gitu ya. Ada 4 poin yang menjadi arahan dari khotbah Carpe Diem ini. Ya, lalu yang kedua, renungkan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang akan Anda ajukan. Jadi aku mendorong abang kakak mungkin bisa buat pertanyaan-pertanyaan sederhana gitu ya. Lalu boleh merenungkan pertanyaan-pertanyaan itu yang mau abang kakak tanyakan gitu ya. Lalu jawab dulu untuk diri sendiri sebelum menanyakan ke siswa. Atau juga bisa pertanyaan itu berdasarkan 4 arahan dari tema KPRS gitu ya. Lalu yang ketiga, berdoa secara khusus untuk ketujuh ya. Ya nanti antara 5, 6 sampai 7 siswa di dalam kelompok. Nah, ini ya nama-namanya. Sebenarnya sih malam ini kami itu berharap nama-nama siswa itu sudah ada, tapi memang untuk saat ini nama-namanya belum terkumpul semua. Karena ada beberapa sekolah yang belum kirim data-datanya. Ya, kami usahakan Senin gitu ya, Senin data-data itu sudah ada gitu. Jadi kami sih rencananya sudah membagi abang kakak itu di dalam kelompok-kelompok dengan nama-nama mereka. Nah, makanya saya tulis sebut nama mereka ya mungkin untuk bisa menolong ya. Tapi mohon bersabar karena ada satu sekolah itu yang terakhir kirim data itu hari Senin gitu ya. Jadi mungkin Senin yang baru nama-nama lengkapnya bisa ada. Lalu apa yang bisa kita persiapkan yang keempat? Siapkan perlengkapan. Berharap sih abang kakak membawa Alkitab buku ya. Ya, karena kita memberi teladan bagi mereka gitu ya. Dan kami juga berharap adik-adik itu juga membawa Alkitab buku. Lalu membawa alat tulis. Dan kalau tadi ya, kalau pengen membuat aktivitas dengan menulis gitu, tolong bisa bawain kertas gitu ya, atau buku kosong gitu ya, untuk bisa aktivitas menulis. Kalau bisa sediakan tisu gitu ya, dan nanti akan daftar nama kelompoknya akan diberikan. Lalu datang lebih awal untuk menata tempat duduk melingkar, ya posisi melingkar bukan berbaris, membantu semua orang merasa setara dan terlihat. Nah nanti abang kakak kita itu akan dibagi dalam dua bagian kelompok. Jadi ada yang sharing kelompoknya itu di bawah. Jadi gini, GKY itu ruang ibadah itu di lantai 1. Jadi ada basement lantai 1 gitu ya. Basement itu kita gunakan untuk makan siang dan digunakan juga untuk small group. Jadi nanti ada abang kakak yang akan memimpin di basement, di bawah gitu ya. Ada yang akan di ruang ibadah gitu. Nah untuk di ruang ibadah itu kursinya akan dibuat melingkar-melingkar begitu ya. Kita dapat izin dari GKY untuk bisa menyusun kursinya gitu. Kalau di bawah di basement karena itu lesehan jadi bebas-bebas aja sih mau gimana bentuk lingkarannya. Begitu. Nanti akan dikoordinasikan oleh seksi Saprantas. Begitu Abang Kakak. Oke, ke bawah. Nah, ini yang mau saya sampaikan gitu ya, tema KPRS itu Carpe Diem ya. Nah, ini 4 arahan ya, itu yang keempat tuh yang siswa ditantang itu ya, deh. 4 poin jadinya ya. Dan ini 4 arahan khotbah nanti, rekan-rekan ya. Yang pertama itu lewat tema Carpe Diem, siswa dibukukan bahwa tujuan manusia diciptakan adalah untuk memuliakan Allah. Yang kedua, siswa dibukakan bahwa karena keberdosaan dan pemberontakan manusia, citra Allah dalam diri manusia tersebut rusak total. Yang ketiga, siswa diajarkan bahwa hanya anugerah Allah di dalam Kristus Yesus saja, manusia dapat mengalami pemulihan dan mengerti tujuan hidupnya. Yang keempat, siswa ditantang untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang memancarkan terang Kristus di lingkungan sekolah, keluarga, gereja, dan pergaulan sehari-hari.
Nah, ini rundown acara kita, ya, Abang Kakak terkasih. Jadi kita memulai itu dengan open gate jam 9, nanti ada ramah tamah, lalu Abang Kakak juga akan nanti di absen ya. Karena acara kita ini kan didukung oleh pemerintah lewat Kemenak di bawah bimbingan masyarakat Kristen. Jadi data-data dari Abang Kakak juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban gitu. Jadi Abang Kakak akan mengisi absen juga gitu ya atas kehadirannya gitu. Lalu nanti akan ada fellowship, nanti ada icebreaker, ada games di pukul 9.30 sampai pukul 10. Dengan di tengah-tengahnya itu akan ada kata sambutan dari pembimas Kristen Provinsi Jambi begitu. Lalu akan lanjut ke praise and worship, lalu khotbah, nanti ada persembahan ya, ada pengutusan, lalu nanti makan siang. Nah, setelah makan siang mungkin pukul 12.45 kita sudah ready untuk small group. Jadi small group itu mulai jam 1 sampai 14.30. Lalu setelah small group kita akan foto bersama ya. Lalu persiapan pulang dan jam 3 peserta sudah diantar pulang. Begitu. Oke, aku stop di sini aja dulu. Nanti bagian kedua kita akan lanjutkan. Kita mau buka pertanyaan dulu bagi abang kakak, ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau yang mau menambahkan, silakan ya abang kakak, boleh. Ya silakan Kak Gina. Iya, Bang. Ya, Eh, apa ini? dirimu angkat tangan. Nggak ada. Call itu Ini salah. Nggak, itu ketekan kayaknya, Bang. Sorry, Bang. Dari tadi kayaknya tuh kayak gitu muncul. Gimana ya cara matiinnya ya? Nggak boleh, Gin, harus ngomong, sudah angkat tangan. Aduh. Nggak, itu salah. Mohon maaf. Maaf, oh, oke, Bon. oke, oke. Nggak ada. Aku cukup jelas kok. Oke. Abang kakak yang lain ada yang mau bertanya? Ya Randy, apa Ren? Gak ada ya? Oke. Cukup paham ya? Nanti saya kirim filenya ya, rekan-rekan nanti bisa dibaca lagi gitu ya. Oke, thank you Jeva responnya. Oke, kita lanjut kalau begitu. Ya, kita masuk ke bagian kedua. Nah, ini panduan sesi sharingnya. Jadi dalam waktu 90 menit itu rundownnya begini. Ini aku hanya usulan ya, Abang Kakak. Jadi ini kembali ke kebebasan abang kakak dalam memimpin. Aku hanya memandu aja, memberi saran aja gitu ya. Selebihnya bisa abang kakak yang ini kembangkan begitu ya. Jadi tidak tidak harus terpatok dengan apa yang diusulkan gitu ya. Jadi bisa diberi kebebasan. Ini usulan saya di waktu 90 menit itu ya, nanti 10 menit pertama itu pembukaan dan pencair suasana. Ya, mungkin tanyakan nama gitu atau misalnya ya tanyakan hobinya apa ya, bagaimana di 10 menit pertama kita mencairkan suasana. Lalu 15 menit mereview kembali firman Tuhan yang dengar. Lalu 30 menit kemudian ada sharing personal gitu ya. Lalu 15 menit ada diskusi aplikasi konkret. 15 menit komitmen dan doa berpasangan atau sharing berpasangan. Lalu doa penutup. Ya, ini kira-kira ya, waktu 90 menit bisa diisi apa aja. Nah, ini gitu ya. Iya, untuk kelompok gabung kelompok ini ya. Sebenarnya berharap sih sesuai gender ya. Jadi PSG-nya laki-laki ya memimpin siswa laki-laki. Pemimpin semua grupnya perempuan memimpin siswa perempuan.
Tapi karena kita data ini belum dapat fix ya, kita nggak tahu apakah siswa cewek yang lebih banyak gitu ya. Jadi kita akan lihat ya. Nanti akan bisa dipilih gitu, misalnya abang-abang yang mungkin udah cukup dewasa bisa mimpin yang cewek begitu ya. Kalau jumlah siswa perempuannya lebih banyak kayak gitu. Itu sih ya. Oke, lanjut ya. Jadi apa saja yang akan dilakukan oleh abang kakak? Yang pertama, pembukaan dan pencair suasana 10 menit gitu ya. Nah, abang kakak karena kelompok ini kan, adik-adik siswa ini kan baru saja dengar khotbah. Khotbahnya mungkin 30 sampai 45 menit. Jadi mulai dengan sesuatu yang ringan dulu, atau mungkin kegiatan yang fisik dulu sebelum masuk hal yang serius. Nah, mungkin contohnya begini gitu ya. Hai adik-adik. Ya, ini mungkin agak canggung ya kalimat ini ya. Cuman abang kakak bisa kembangin sendiri ya. Sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu dulu satu aturan nih dalam kelompok kita. Apapun yang dibagikan di sini, tetap di sini ya. Jadi nggak boleh dibocorkan gitu. Jadi nggak usah khawatir diceritain ke orang lain ya. Setuju nggak? Jadi ceritanya hanya di sini gitu. Atau mungkin aktivitas satu kata hari ini gitu ya. Ini contohnya saja, misalnya abang kakak ya. Minta setiap siswa termasuk kita sebagai pemimpin menyebutkan namanya dari satu kata yang menggambarkan perasaan mereka setelah dengar khotbah tadi. Tanpa penjelasan panjang, cukup satu kata saja. Nah, aku berpikir ini membantu semua orang bersuara dari awal gitu ya, dengan risiko yang kecil, sekaligus memberi kita sebagai pemimpin gambaran suasana hati adik-adik kelompok kita. Misalnya, ketika mereka udah ngomong ya, menarik ya macam-macam perasaannya, yuk sekarang kita coba ingat-ingat apa yang baru aja kita dengar sebelum kita jauh lebih dalam. Lalu, hal yang kedua, ya yang aku usul ya kembali mengingat kebenaran firman Tuhan gitu yang sudah dengar. Nah, tujuan bagian kedua ini bukan menguji hafalan gitu ya, bukan menguji apakah mereka serius dengar khotbah atau enggak, tapi memastikan semua siswa termasuk yang mungkin kurang fokus saat khotbah sama-sama memahami inti pesan sebelum masuk ke sharing personal. Nah, usulan pertanyaan mungkin yang bisa diajukan. Kalau kalian jelasin nih ke teman kalian yang nggak ikut KPRS ini, kira-kira apa yang mau kalian sampaikan ke teman kalian dalam 1-2 kalimat? Atau tadi kita dengar nih, kita disebut sebagai poima, karya seni Allah. Nah, ada nggak yang masih ingat kenapa Bang Nando pakai kata itu gitu ya? Nah, teman-teman bisa dengar khotbahku ya. Jadi aku udah bocorin apa yang akan disampaikan gitu ya. Lalu apa bedanya Carpe Diem versi dunia sama Carpe Diem versi Alkitab yang tadi dibahas? Nah, ini. Nah, bocorannya teman-teman, kalau Carpe Diem versi dunia itu kan YOLO ya. You only live one gitu ya. Karena hidupmu hanya sekali, ayo kita narkobaan gitu. Ayo kita hidup sesenang-senangnya. Nah, Carpe Diem versi Alkitab, karena kita diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu apa? Hidup bagi Allah, memuliakan Allah, dan menikmati kemuliaan Allah dalam hidup kita. Jadi, studi kita, cita-cita kita, itu diperjuangkan untuk memuliakan Allah. Karena kita sudah punya identitas di dalam Kristus. Nah, itu intinya ya nanti rekan-rekan. Jadi, bisa pakai pertanyaan ini. Nah, jika kelompok kesulitan menjawab, kita boleh bantu ringkas ulang dengan bahasa kita sendiri. Ya, ini aku tandain merah gitu ya. Manusia diciptakan untuk memuliakan Allah, tetapi dosa merusak itu. Hanya anugerah Allah dalam Kristus yang memulihkan dan kita dipanggil untuk bersinar sebagai terang mulai hari ini. Ini kesimpulan dari apa yang bisa dibagikan. Nah, setelah kita mereview kembali apa yang didengar dari firman Tuhan, lanjutlah kepada sesi personal, sharing personal yang mendalam. Nah, ini bagian inti dari sesi ini. Jadi mari kita alokasikan waktu paling banyak di bagian ini. Bagi menjadi 2 putaran supaya tidak terlalu berat sekaligus. Mungkin putaran pertama itu, ya kayak tadi aku saran ya, kalau kelihatan adik-adik ini kayaknya dikit-dikit ngomongnya gitu ya, mungkin kita bisa pandu mereka dengan menulis gitu ya. Dengan waktu 5 menit hening, dan tulisan mereka tidak perlu dibagikan gitu ya. Jadi ingatkan siswa pada kartu cermin yang retak. Jadi kita bisa pakai
kertas itu sebagai cermin yang retak yang mereka, nanti aku akan bukakan tentang cermin yang retak itu ya, yang dimana kita tuh kan imago Dei ya, kita diciptakan Allah, tapi kita itu sudah rusak karena dosa. Jadi ajak mereka menuliskan satu hal tambahan secara pribadi di kertas terpisah dan tidak perlu dikumpulkan. Mungkin kita bisa ngomong, adik-adik, kita boleh jujur. Bagian retak mana dalam hidupmu yang paling sering bikin kamu ngerasa nggak layak nih, atau nggak cukup baik nih. Nggak perlu ditunjukkan ke siapapun. Kamu tulis aja, ini buat kamu sendiri dan Tuhan, gitu ya. Biarkan mereka merenung gitu ya, mengisi. Nggak perlu kita dibagikan kayak gitu. Cukup mereka aja yang simpan gitu ya. Lalu yang kedua, putaran kedua mungkin yang bisa dia sharing berpasangan. Mungkin kan kalau berenam gitu makan waktu yang lama gitu ya, kalau satu demi satu sharing gitu ya. Nah coba diajak berdua-berdua. Jadi bagi siswa menjadi 3 kelompok. Atau jika kelompoknya ganjil, misalnya 5 atau 7 gitu ya. Nah, abang kakak bisa bagian dari berpasangan itu dengan satu siswa jika perlu. Jadi sering berpasangan terasa lebih aman daripada langsung kelompok besar. Jadi mungkin kita aja coba cerita ke teman sebelahmu, bagian mana dari firman Tuhan tadi yang paling kena buat kamu dan kenapa, ya. Atau mungkin tanyain, kamu ada yang satu sekolah nggak? Coba itu yang jadi satu kelompok sharing gitu ya. Lalu kalau kamu adalah batu yang retak yang dibentuk ulang menjadi karya seni tadi, kira-kira bagian mana dari hidupmu yang paling butuh dibentuk oleh ulang Tuhan sekarang? Gitu. Ya, itu bisa dijadikan. Nah, lanjut, mungkin putaran ketiga, nah ini sharing kelompok besar. Jadi dari 6 orang atau 7 orang dalam kelompok itu, boleh pilih 2 sampai 3 siswa, tidak perlu semua. Kecuali kalau mereka mau ngomong semua ya, pilih saja untuk membagikan sedikit dari percakapan berpasangan tadi ke seluruh kelompok. Jika mereka nyaman, ya boleh. Jangan menunjuk paksa, tapi tawarkan secara terbuka. Nah, ini saya coba Kak bikin kalimatnya. Ada yang mau bagikan sedikit nggak dari obrolan tadi ke semua? Nggak wajib ya, cuma kalau ada yang mau saja. Gitu ya. Lalu, nah ini Abang Kakak sebagai pemimpin gitu ya. Pertimbangkan membuka dengan cerita singkat dan jujur dari diri Anda. Dari diri kita sebagai pemimpin. Lebih dulu gitu ya, untuk memberi contoh dan membuat siswa itu merasa lebih aman untuk terbuka. Kayak tadi aku bicarakan di awal gitu ya, keterbukaan sebagai pemimpin, sebagai abang kakak rohani itu menolong gitu untuk adik-adik itu melihat, oh abang kakak ini juga bergumul dalam hal ini gitu. Jadi bisa menjadi motivasi mereka. Gitu. Nah lanjut di sesi bagian terakhirnya, next ya, adik. Di 15 menit terakhir, nah arahkan diskusi ke 4 area aplikasi yang disebutkan dalam khotbah. Jadi kan ketika kita sudah ngerti bahwa kita punya identitas dalam Kristus, diciptakan baru, menjadi ciptaan Allah, kita diminta untuk menjadi terang di sekolah, keluarga, gereja, dan pergaulan sehari-hari. Jadi mari kita arahkan di aplikasinya apa yang perlu mereka lakukan. Tidak perlu membahas keempatnya secara mendalam, mungkin bisa pilih 2 yang paling relevan untuk kelompok kita. Misalnya ya, di sekolah kalian yang baru, di SMA nih, dalam bentuk apa kalian bisa jadi terang minggu depan. Yang konkret ya, bukan yang umum. Kayak jadi siswa baik, nggak begitu. Kira-kira apa nih gitu ya. Atau ada nggak satu hal spesifik di rumah atau di pertemanan yang selama ini kalian tahu salah, tapi belum berani diubah. Masih sering nggak ngomong kotor? Kira-kira berani nggak kamu stop ngomong kotor? Nah, itu bisa menjadi langkah konkret. Atau apa yang bikin susah untuk konsisten jadi terang di lingkungan sekolah atau pergaulan kalian, gitu ya. Bisa itu menolong. Jadi dorong jawaban yang spesifik dan bisa diukur, bukan niat abstrak, misalnya bukan mau lebih rajin gitu ya, itu abstrak banget. Tapi mau mulai sapa duluan ke anak yang sering sendirian di kelas, gitu. Yang lebih konkret. Lalu diakhiri dengan menulis lembar komitmen, ya. Nanti akan dibagikan lembar komitmen. Jadi bagikan lembar komitmen yang sudah disediakan panitia, minta siswa mencontohin poin-poin yang ada di lembar komitmen secara konkret sebagai respon atas firman Tuhan dan diskusi tadi.
Ada dua bagian dari lembar komitmen. Lembar satu dikumpulkan untuk diserahkan ke panitia, dan yang satu lagi boleh disimpan sendiri. Boleh disimpan di dompet mereka, atau tempel di dinding kamar mereka, atau di dimanapun, atau di Alkitab mereka boleh juga. Nah, ini bentuk lembar komitmen yang nanti akan dibagikan gitu ya. Jadi ini ada untuk panitia, ada untuk siswa. Jadi hari ini saya namanya siapa gitu, asal sekolahnya, kelas berapa, nomor WA-nya, nomor komitmen untuk apa gitu. Nah, Abang Kakak, aku kasih poin pengertian poin di ini ya, di lembar komitmen ini yang kita follow up dari Kapres ini adalah pembentukan kelompok kecil. Jadi di poin ketiga itu bersedia ditolong untuk bertumbuh secara pribadi oleh kakak rohani dalam kelompok kecil. Jadi kita jelaskan apa itu kelompok kecil, yaitu kelompok follow up dari Kapres ini. Ya, jadi kalau mereka mau rindu untuk dibentuk, dibina, ya lebih jauh, lebih dalam, uh, untuk semakin bertumbuh, boleh mencontreng ini, nanti akan dihubungi gitu ya. Nanti yang mencontreng poin ketiga ini yang akan di follow up dalam kelompok kecil gitu ya. Atau yang tadi yang ada yang hal-hal sensitif yang mereka ceritakan, kayaknya perlu di follow up lagi dalam doa. Nah, bisa contoh yang keempat gitu ya, yaitu mengakui keterikatan dosa. Misalnya mereka ada keterikatan dengan jimat-jimat gitu ya, atau terikat dengan seksualitas gitu ya. Ini pernah terjadi ya Bang Kakak. Jadi kapres-kapres sebelumnya itu ada adik-adik tuh yang dia cerita dia punya jimat dari orang tuanya gitu ya. Dan ya itu kami layani gitu ya, dan bersyukur adik itu lepas dari jimat-jimat itu ya. Kita kan nggak tahu ya, zaman modern sekarang pun masih banyak pun orang yang terikat dengan hal-hal demikian gitu. Oke, yang terakhir deh, lanjut deh ke bawah. Nah, mari kita mengakhiri dengan doa penutup kelompok. Tutup sesi dengan doa bersama sebagai satu kelompok utuh. Boleh bergandengan tangan gitu ya. Kalau memang itu nyaman ya. Pemimpin dapat memimpin doa atau mengajak salah satu siswa yang bersedia untuk menutup. Begitu. Nah, mungkin ada yang masih bingung doanya bagaimana gitu ya. Nah, aku kasih teks doanya ya, bisa ikutin gitu ya. Lalu setelah doa, ingatkan siswa dengan hangat bahwa kelompok kecil ini akan terus berlanjut. Ya, lewat tadi ya, yang follow up kelompok kecil itu. Sebagai tempat mereka bertumbuh bersama, bukan hanya untuk malam atau hari itu saja. Gitu ya. Oke, demikian yang bisa dibagikan, gitu Abang Kakak. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nando mau tanya dong. Boleh. Eh, Coba tadi yang bagian sebelum bagian lembar komitmen ini agak ke atas dikit. Nah, tuh, yang warna-warna merah tuh. Hmm. Ini eh nggak dibuat aja dalam bentuk pertanyaan penolong ya, yang memang akan dibaca sama siswa. Kalau ini kan berarti kita sebagai pemimpin small groupnya nih yang 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 sudah punya pertanyaan itu dan akan tanyakan. Kenapa nggak ada form pertanyaan aja dan ini dimunculkan dan mereka membacanya gitu. Jadi ketika ada satu orang mulai menjawab, yang lain sudah mulai bersiap-siap tapi dia sudah punya pertanyaan itu dibaca sama dia gitu. Nggak kayak gitu ya? Ini hanya usulan sih Kak. Kita kesepakatin aja apakah kita mau buat seperti itu. Hmm. Hmm. Dari tadi sih, berarti kalau kalau ini banyak nih yang perlu diingat nih sebagai pemimpin small groupnya. Hmm. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan penolong, kita ya itu tadi mengarahkan supaya mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penolong itu. Kepikiran gitu. Oh, maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang aku tandai merah ini dibuat di kertas ya Kak? Yes, akan dibaca Hmm. sama mereka sendiri gitu loh, akan dibaca.
Jadi kita akan bagiin 2. Aku tunggu. Lembar komitmen ini di awal apa terakhir aja kita keluarkan? Itu akan dikasih ke pemimpin sih, Kak. Jadi Iya, mau di maksud awal ya atau di teknisnya. akhir pun nggak apa-apa. Oh gitu, Kalau teknisnya nggak masalah standarnya ya, sih di nggak ada akhir standar ya. ya. Heeh. Makanya kalau misalnya teknisnya ngasih di 10 menit terakhir, ya cukup lembar komitmen aja. Tapi kalau pas di awal, sambil kita tadi ada 10 menit variasinya tadi kita ya kenalan dulu ya ini ya. Di situ kita sambil bagiin kertas-kertas itu ya, itu kan nanti bisa mereka setelah 10 menit berkenalan kan mereka mulai mengarah ke pertanyaan-pertanyaan penolong itu nggak sih? Maksudku Oh, gini, maksudku apakah ini perlu dibuat lembar pertanyaan penolong? Jadi mereka memang membaca. Kalau oke, ini kan oke. kita yang harus hafal nggak sih jadinya harus ingat ya. Ini akan Iya, ini iya. yang akan ditanyain ini gitu loh. Mm, 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 mm. Gimana Oke. gimana yang lain gimana ya? Ya, yang lain gimana? Abang kakak yang lain boleh kasih masukan. Apakah perlu kita buat satu lembar khusus dengan menampilkan usulan pertanyaan ini, gitu. Boleh kasih pendapat. Yuk, silakan. Kalau aku mikirnya siswa itu kalau dapat satu lembaran yang mereka pegang gitu ya, di luar komitmen ya, yang dari awal misalnya udah berupa pertanyaan, mereka tuh akan lebih fokus dengan diri mereka sendiri dengan pertanyaan yang ada di tangan mereka. Akhirnya Hmm. mereka tuh kurang untuk dengerin temennya karena mau siapin jawaban yang terbaik gitu loh. Yang aku suka perhatiin di siswa tuh gitu. Kalau aku mikirnya kita mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini dari panitia boleh cetakkan dikasih jadi lembaran yang dipegang sama teman-teman kelompok. Jadi teman-teman kelompok yang pegang untuk bukan dihafal jadinya memang dipegang sebagai panduan lah supaya nggak tiba-tiba bingung, tiba-tiba lupa gitu ya. Jadi pegangan. Jadi biarin jalan, menurut aku ya, biarin jalan satu-satu pertanyaan dan mereka tuh fokus untuk dengerin satu-satu gitu. Karena tadi Oh, kekurangannya adalah, aduh nanti aku jawabin apa nih? Masih bahas pertanyaan satu, dia udah ketiga atau kedua karena dia takut kalau jawaban yang kedua dia nggak sempurna. Itu yang aku perhatiin kalau aku ngajar di siswa ya. iya, iya, bener ya. Tadi aku tadi ngasih di awal ya. Generasi ini kan generasi yang takut, yang berusaha memenuhi ekspektasi orang. Jadi mungkin ya itu tadi ya, kalau ada siswa yang sulit ngomong gitu ya, karena mereka takut nanti aku ngomong A, nanti dinilai apa nih sama si B gitu. Nah, itu. Apalagi kalau tadi ya, kalau kita kasih langsung 7 pertanyaan yang harus dijawab di small group gitu ya, mungkin ya mereka kan tidak fokus kepada kita sebagai pemimpin, tapi fokus kepada penilaian diri mereka gitu. Oke, aku setuju apa yang di Emma sampaikan. Tadi Kak Belinda juga ada sampaikan. Betul, jangan kasih kertas di awal, nanti fokus ke situ aja mereka. Setuju dengan Emma, PSG dikasih kertas panduan saja. Oke, kalau begitu pertanyaannya, Abang Kakak, apakah ini keseluruhannya akan mau dipegang utuh atau pertanyaan-pertanyaan ini aja yang kita comot lalu kita printkan? Kayaknya semua deh. Pertanyaan penolong deh, iya. Ya nggak? Apa semua ya? Kalau aku kayaknya akan, tapi mungkin pakai handphone kali ya untuk sendiri ya. Yang ini dah, coba deh paling atas deh, yang Aku lagi-lagi deh. urut-urutan ini kayaknya akan lupa deh Kak Nova. Lagi deh. Ini kan hanya usulan Abang Kakak. Abang Kakak boleh kembangin sendiri sih. Yang ini dari sini sampai ke bawah. Nah, ini di print nih. Kalau aku sih sarannya ini di print. Nanti Yang dari bagian ini ya, Kak. pakai name tag gitu nggak sih? SG-nya, PSG-nya? Enggak, Kak. Enggak pakai name Enggak tag ya, kita. enggak ya. Enggak ya. Maksudnya Enggak. kalau memang ini bisa di print, bisa ditempel di ininya, tapi nggak usah deh. Kalau memang apa ini deh yang di print,
dibagiin sama tadi pertanyaan panduan tadi, pertanyaan penolong tapi untuk panduan kita aja kan. Ya, maksud kok dari atas ini sampai bawah tadi ya, Kak? Kalau Ada aku sih 3 hal bilang ini ini. aja, pembagian waktunya ini. Oh, oke. Coba ke bawah lagi deh. Nah, ini kan ada nih, Kak. Nih, ada pertanyaan-pertanyaan di sininya. Kalau ini kan memang kita yang persiapan pribadi toh, maksudnya nggak Oh, perlu. Kalau aku ya, kalau aku, maksudnya ini kita kan perlu juga persiapan pribadi. Kalau semuanya kita baca atau kita ulang di hari H ya bisa panik gitu kan, agak gugup gitu. Tapi kalau misalnya ini kita persiapkan pribadi, yang paling yang urgensinya yang itu tadi yang standar banget gitu kan, 10 menit untuk bantu sharing perkenalan ya kayak gitu-gitu tuh, supaya kita mengacunya ke situ untuk penggunaan waktu. Kalau oh, aku yang tadi sih lebih kotak tadi ya, yang tabel tadi ya. ya 10 menit Oke. ini. Ini, Terus oke selanjutnya ini. itu pertanyaan-pertanyaan yang mau mau kita arahin itu juga perlu untuk kita ini ya, kita pegang gitu loh sebagai panduan. Oke. Dek, tunggu deh, jangan kelas bawah dulu deh. Deh, ke atas dulu deh. Oke, tunggu. Oke, ke bawah pelan-pelan. Oke, ini kita akan print kan yang ini tabelnya. Oke, turun ke bawah pelan-pelan. Ya, lanjut ke bawah. Lagi. Ini nggak usah ya berarti ya. Lanjut lagi. Ini ya, yang ini ya, tanda merah ini ya. Yang ini ya. Oke, yang nomor 2 ini akan masuk, itu ya. Oke, lanjut. Ke bawah lagi deh. Ini kalau yang ini, hening kalau kamu jujur bagi letak mana dalam hidup perlu. Gimana Bang Kakak perlu yang bagian ini? Ya boleh. Ini juga Oke. termasuk nih. Jadi kayak aku tadi tuh memang pertanyaan penolongnya ini sih yang kita kan butuh jawaban siswa. Tapi kan kita Hmm. juga perlu mengingatnya. Nah, makanya tadi aku bilang apakah perlu ada pertanyaan penolong. Nah, kalaupun akhirnya disepakati, oh itu untuk panduan kita saja sebagai pemimpin ya udah oke gitu kan. Tapi ya memang perlu ini kita baca gitu, kita mengingatkan, bisa kita apa ya, bisa kita baca kan, mengingatkan untuk pertanyaan selanjutnya gitu loh, mengarah kemana nih gitu loh. Itu Oke, sih, oke. maksudnya yang berhubungan dengan kayak gini di ini sih, di iniin aja, di garis miring kayak gini persis lah kayak gini, jadi kita kayak dapat bayangan oh ya nanti selanjutnya yang ini nanyanya ini gitu. Oke siap. Nanti akan dibuat file baru ya. Oke, ke bawah lagi deh. Yang kayak gini ya, berarti yang tanda merah ini ya. Ada yang mau dibagikan sedikit gitu ya. Oke, oke. Bawah lagi deh. Baru yang tadi ini ya. 3 pertanyaan ini ya. Oke, oke, oke. Baik, nanti akan dibuat file barunya. Nanti file ini juga akan dikirim. Ada pertanyaan dari abang kakak yang lain? Bang mau nanya, Yuk, silakan. tadi kan ada durasi waktu tuh yang sudah dibuat. Nah, kalau misalnya kami ternyata lebih lama dari waktu yang dikasih, ataukah itu mau kita, misalnya di pendalaman itu waktunya lewat nih, kita cut atau kayak mana Bang bagusnya?
Karena aku tuh sering beberapa kali kegiatan tuh belum selesai, adik-adik itu sudah ada pengingat waktu kan, 5 menit lagi Kak, kayak gitu. Berharapnya sih kita bisa memaparkan 90 menit ini ya. Memang kita pengen banyak hal yang pengen kita bicarakan. Tapi mengingat sih kita kan mengundang adik-adik ini ya di hari libur mereka. Karena gini ya, aku boleh sharing lah ya. Ada beberapa guru agama ini yang guru di sekolah mereka gitu yang sedikit keberatan gitu memakai hari libur gitu. Apalagi waktunya dari jam 9 sampai jam 3 sore. Jadi memang kita bisa memaparkan 90 menit ini dengan maksimal begitu. Jadi biar kita punya laporan nih ke guru, Bu, jam 3 adik-adik udah pulang kayak gitu kan. Gitu sih ya, karena kita kan akan ada kerjasama lagi ke depannya ke sekolah-sekolah, ke guru-guru. Nanti takutnya, ya perkantas nih, kata jam 3 tapi jam 4 udah gak selesai kayak gitu. Gitu sih teman-teman ya. Jadi mungkin bisa lebih lanjut, mungkin pembinaannya lewat chat lah kayak gitu. Kita mampatkan 90 menit ini untuk semaksimal mungkin. Gitu sih. 90 menit itu lama oi sama Gen Z pula. Iya sih. Mereka aja pengen dengar khotbah itu 8 menit lagi. Emang nggak mungkin pendiam, nggak mungkin. Emang kita jadi pemimpin itu harus jujur. Ya, biar adik-adik itu juga jujur. Oke, abang kakak ada yang lain lagi yang mau bertanya gitu ya? Untuk teman-teman yang baru akan memimpin, ada yang mau bertanya nggak? Soalnya aku nggak akan membuka pertanyaan pribadi ya lewat chat. Aku akan abaikan. Oh, Wises. Wises mau nanya apa? Iya dong. Di sini aja mau tanya. Oh, dress code. Dress code-nya bebas, Kak. Nggak ada ketentuan gitu. Oh ya, Kak Emma menanya nih, siap ditanyain ya, Wises. Nanti tak kirim nomor Kak Emma ya, kalau mau tanya-tanya soal persiapan gitu ya. Udah teman-teman, abang kakak. Bang, tadi kan Hmm, dikatakan kalau kita datang lebih cepat untuk bantu susun kursi ya, untuk kelompok ya. Itu maksudnya hmm, itu setelah makan siang kan kita susun kursinya. iya, makanya nanti Artinya kan kita makan lebih cepat kan. iya benar-benar. Jadi Nah nanti itu. kita akan, panitia mungkin akan memikirkan ya berapa kelompok yang ada di ruang ibadah, berapa kelompok yang di basement gitu. Kalau di basement kan nggak terlalu ribet ya diatur karena tinggal lesehan gitu. Yang di ruang ibadah sih gitu ya. Panitia Aman. nggak panitia nggak nyiapkan semacam apa ya, flyer atau selebaran papsi itu apa? Ada Kak, ada. Ada ya. Mm-mm. Karena kan nanti di pas mereka jawab lembar komitmen, kita juga perlu menolong mereka untuk menjawab itu, tapi tapi dengan ini informasi kan, dengan pengetahuan yang kita berikan gitu loh. Misalnya kayak Iya. yang mau nggak bertumbuh karena sudah terima Yesus, mau nggak bertumbuh, terus satunya lewat persekutuan. No, ini ada papsi. Ada Kak, Di situ nanti kesempatan ya. dalam bentuk, apa sih tadi istilahnya deh? Lembar itu namanya deh apa deh?
Pamfletnya Leaflet, levet ya. leaflet. Jadi dapat satu kelompok satu gitu. Enggak, per orang enggak. Oh, disiapkan ya. Mm-mm. Berarti itu udah dibagiin atau dikasihnya ke pemimpin small group? Dikasih ke pemimpin small group nanti langsung dibagikan oleh pemimpinnya. Hmm, oke, Iya. oke, oke. Dan tolong ditekankan itu jangan dibuang gitu. Karena pengalaman KPRS sebelumnya mereka terima baik-baik, terus pulang ibadah KPRS mereka buang ke tempat sampah. Nah, maksudnya kan ada juga nih kita yang bukan dari binaan siswa nih, yang pemimpin-pemimpin small groupnya. Di sini aja sekalian diomongin. Papsi itu minggu keberapa ibadahnya, terus jadi informasi tentang Papsi pun bisa sama gitu, ya, informasinya ke semua gitu loh. Oh iya. Jadi abang kakak ya kita follow up-nya KPRS ini kan ini ya. Yang pertama itu kelompok kecil. Lalu yang kedua itu tunggu aku baca catatanku dulu ya. Eh, mana nih? Baru follow KPRS itu yang pertama itu, nah ini bentuknya, bentuknya mau dibagikan. Nah, lalu nanti di terakhir itu ibadah papsi ya di bagian terakhir. Nah itu setiap hari Sabtu, minggu pertama hingga minggu ketiga itu di pukul 13. Itu yang intinya gitu ya, yang menjadi follow up selanjutnya. Jadi ada 3 follow up KPRS. Yang pertama itu kegiatan KPRS ini tidak berhenti dalam satu hari saja, tetapi berkelanjutan dalam pembinaan kelompok pemuridan bagi siswa yang memberi diri untuk di follow up pemuridan. Yang kedua, siswa diajak untuk bersekutu bersama dalam persekutuan siswa Sekota Jambi yang disebut PAPSI atau Persekutuan Akhir Pekan Siswa yang diadakan setiap hari Sabtu, minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya di Sekretariat Perkantas Jambi jam 1 siang. Lalu nanti yang ketiga itu ya siswa-siswa ini khusus sekolah yang tidak dilayani perkantas ya eh, menjadi mitra pelayanan siswa perkantas di sekolah masing-masing begitu. Itu ya Bang Kakak. Ini akan diganti ya guys, panitia ya, yang kayak staf perkantas itu Bang Bintan nggak lagi, Mbak Yulia nggak ada lagi gitu ya. Siapa yang nyor-nyor ini? Oke, ada lagi abang kakak yang mau didiskusikan? Itu Bang yang di komen Kak Belinda. Kita Apa ikut itu? pelayan kah? Oh, kurasa nggak harus ya, nggak terlalu wajib ya, gitu ya. Abang kakak bisa persiapan doa pribadi gitu ya, ketika nyampe di lokasi gitu ya. Baik, abang kakak adakah yang mau didiskusikan kembali? Gak ada ya, cukup ya abang kakak ya. Baik, aku serahkan ke Ade, ada yang mau ditambahin lagi deh? Mungkin di akhir kelompok itu sih Bang, kayak kita lebih dekat juga sama mereka, kita mungkin bisa sampai menyimpan nomor mereka gitu.
biar ada kedekatan kembali sih. Hmm. Itu Oke, aja. oke. Iya, benar ya. Ya, maksudnya abang kakak memang tidak wajib ya untuk kita memfollow up mereka setelah ibadah KPRS gitu ya. Tapi berharap kita bisa nyimpan nomor mereka misalnya after seminggu setelah KPRS, mungkin kita ada waktu luang, kita chat mereka. Hai Butet, hai Uco, gimana nih 1 minggu setelah KPRS gitu. Nah nih Gen Z nih ngomong nih, follow-followan IG, mutualan IG kan. Kalau bisa jangan second account ya, atau trade account ya, akun yang asli lah. Atau ini nyalakan api TikTok ya, gitu. Oke Gin, bye. Gitu ya. Abang kakak ada yang tahu nggak api TikTok nih? Anak sekarang nih eh, bisa dikatakan pertemanannya langgeng karena saling menghidupkan api. Jadi kalau apinya padam, ya sampai sinilah pertemanan kita, begitu ya. Oh emang nggak tahu ya, aduh, sorry lah ya guys kalau tidak relevan dengan kalian ya. Setua itu, Kak. Itu. Jadi mungkin sekarang nih ya aku komunikasi sama beberapa adik siswa ini kadang nggak lewat WA lagi, DM IG pun nggak. Sekarang lewat DM TikTok. Karena apa? Lewat TikTok bisa nyalakan api. Oke, itu aja ya bercanda ya Kak, Abang Kakak ya. Jadi eh, bisa nanti sarannya Adi itu bisa dipakai ya untuk bisa mutualan ya komunikasi gitu ya. Hmm, oke, baik kita akan Boleh kasih ini mengakhiri. nggak, kasih saran? Oke, silakan Kakak. Kita ini ya di kelompok mungkin bisa foto bareng gitu ya sama adik-adik kelompoknya gitu. Jadi harapannya kan sekarang udah zaman digital ya. Jadi selain kita nanti dipotoin teman-teman panitia mungkin kita juga foto selfie bareng lah di kelompok gitu. Jadi kita juga inget sama adik-adik yang kita sharing bareng gitu. Bagus kalau nanti ke depan jadi anak AKK teman-teman kan. Terus juga nanti betul tuh kata adik di post di IG, di tag mereka kayak gitu. Jadi kayak ada keberlanjutan lah, ada kenang-kenangan setelah dari KPRS ini gitu. Nanti tag persisten perkantas gitu. Jadi yang lain tuh ada keinginan kayak kelihatan, wah ada kegiatan perkantas nih. Kayak gitu sih. Saran ya teman-teman. Oke, terima kasih Kak Ima sarannya. Baik, Abang Kakak, terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Kita mau mengakhirinya dalam doa. Tapi perlukah kita berfoto dulu? Perlu ya? Kita berfoto di ini, di Zoom. Perlu bang. Oke, silakan buka kamera. Ade boleh pandu ya, Ade? Ya, biar biar ketahuan siapa yang belum mandi nih. Aku sih belum mandi ya, jujur. Jujur gua belum mandi. Oke, sudah buka kamera semua deh, pandu deh. Oke, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi Oh, mungkin ya. sekali lagi yuk. Baru kita tuh dalam doa. 1, 2, 3. Oke. Oke.
Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk jaringan internet yang boleh kami manfaatkan dengan baik, sehingga pertemuan Zoom meeting kami pada malam hari ini boleh berjalan dengan pimpinan daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk pembinaan, persiapan diri kami di dalam memimpin small group di acara Kapers nanti ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan menolong kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh mempersiapkan diri dalam memandu adik-adik siswa yang akan kami layani di acara Kapers nanti ya Tuhan. Kami rindu melalui pertemuan kami ini, adik-adik boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus, mengalami hidup baru dan kemenangan atas dosa, sehingga hidup mereka diubahkan dan menjadi pribadi yang siap menjadi berkat di tengah-tengah sekolah mereka, gereja mereka, keluarga maupun pergaulan mereka sehari-hari. Tuhan, terima kasih untuk apa yang boleh kami sampaikan, diskusikan, dan biarlah apa yang kami bicarakan malam hari ini menjadi bagian yang terus kami boleh renungkan dalam persiapan pribadi. Malam hari ini kami akan beristirahat ya Tuhan, berkati kami dalam istirahat kami masing-masing, ataupun kalau ada aktivitas yang masih dilanjutkan, kiranya Tuhanlah yang menyertai. Dan biarlah di hari nanti kami boleh bersuka cita, menikmati pesta rohani bersama adik-adik siswa yang Tuhan hadirkan. Terpujilah namamu ya Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke Abang Kakak, terima kasih. Tuhan berkati. Semangat. Selamat malam, semangat.